Kalau saya dimuliakan orang, orang akan mendengarkan kata-kata saya. Kalau saya jadi pejabat, maka saya punya kebijakan-kebijakan yang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa saya menegakkan kebenaran, bisa saya mengokohkan agama, bukan jabatan ini untuk saya sendiri, bukan karena kemauan saya. Apa kata pengarang kitab kita? Kalau niatnya murni untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan kebenaran, daripada ini jabatan nanti diisi oleh orang-orang yang tidak benar. Jangan sampai nanti pengaruh ini malah yang berpengaruh ini adalah orang-orang yang malah menjerumuskan kepada yang tidak benar, daripada jadi pejabat adalah para pejabat yang tidak baik. Nah, kalau begitu dia serius belajar agar jadi pejabat, tujuannya agar kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan ya, agar pengaruh-pengaruh yang buruk ini bisa dia tepis, sehingga dengan pengaruhnya, dengan jabatannya dia bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar, bisa menegakkan kebenaran dan mengokohkan agama ini. Fayajuzu dzalika, maka boleh yang demikian itu biqadri ma yuqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali pembacaan kita daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, setelah musannif kita menyebutkan ya beberapa niat yang bagus dalam menuntut ilmu, begitu juga ada beberapa niat yang mesti dihindari oleh setiap penuntut ilmu. Nah, lalu kemudian beliau melanjutkan pembicaraan beliau melanjutkan kepada kita pembahasan tentang lezatnya ilmu pengetahuan. Beliau menceritakan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu nikmat yang sangat besar. Waqala Muhammad binul Hasani rahmatullahi alaihima, dan telah berkata oleh Muhammad bin Al-Hasan rahmat Allah atas keduanya, lau kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Lau kana an-nas, kalau saja manusia itu kulluhum semuanya, abidi adalah hamba-hambaku. Jadi kata Muhammad bin Al-Hasan, kalau sekiranya semua manusia di muka bumi ini adalah hamba saya, apa yang saya lakukan? Apakah saya bersemena-mena? Apakah saya akan berlaku zalim? Apakah saya berbuat semau saya? Kalau semua manusia adalah hamba saya, apa kata beliau? La'ataqtuhum, pasti saya merdekakan mereka semua. Ya. Wa tabarra'tu an walaihim, dan saya akan melepas diri saya dari kekuasaan, dari menguasai mereka. Jadi kata beliau, kalau semua manusia itu hamba saya, ya, pasti saya merdekakan. Kalau mereka semua adalah hamba saya, pasti saya lepaskan diri saya dari menguasai mereka. Artinya, saya tidak punya ambisi untuk menguasai seluruh manusia. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi raja. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi orang hebat di mata manusia. Kenapa? Man wajada lazzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas. Ini kata beliau. Kenapa saya tidak punya ambisi untuk begitu? Untuk menguasai semua manusia, untuk menjadikan semua manusia berada di bawah telapak kaki saya, menjadikan semua manusia berada di bawah perintah saya. Saya tidak mau begitu. Kenapa? Man wajada lazzatal ilmi, barang siapa yang mendapati akan lezatnya ilmu, wal amali bihi, dan barang siapa yang mendapati lezatnya mengamalkan ilmu, qalla ma yarghabu fima indan nas, maka sedikitlah apa-apa yang cenderung, apa-apa yang suka pada hal itu di sisi manusia. Karena begini kata beliau, ketika kita merasakan nikmatnya ilmu, ketika kita merasakan lezatnya ilmu, lezatnya belajar, lezatnya membaca, lezatnya duduk dalam majelis ilmu, ya, lezatnya datang dalam majelis ilmu, lezatnya mendengarkan kajian ilmu, lezatnya sekolah, lezatnya kuliah, di sana banyak ilmu. Ketika kita merapatkan itu,
mendapatkan lezatnya ilmu. Ketika kita merasakan nikmat ilmu, wal amali bihi, tidak cukup hanya dengan lezat ilmu saja, tapi juga merasakan lezatnya mengamalkan ilmu. Ya, lezatnya mengkaji, lezatnya melakukan penelitian, lezatnya membaca kitab-kitab, lezatnya mengamalkan semua ilmu yang didapatkan tadi. Qalla ma yarghabu, maka sedikit kecil jadinya apa-apa yang gemar padanya di sisi manusia. Jadi apa-apa yang disukai oleh manusia pada umumnya, apa yang digemari manusia pada umumnya dari dunia itu kecil menjadi di sisi orang yang merasakan lezatnya ilmu. Ya, ketika orang berebut ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, ketika orang berebut mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya, bagi ahli ilmu, bagi penuntut ilmu itu terasa kecil. Di saat orang berebut kekuasaan, bagi ahli ilmu ini perkara kecil. Ya, saya tidak tertarik. Saya sudah merasakan lezatnya ilmu. Orang yang sudah merasakan lezat ilmu begitu. Jadi saat orang lain berebut jabatan, di saat orang lain berebut posisi yang tinggi, di saat orang lain berebut pengaruh, di saat orang lain berebut harta, maka orang yang mendapati lezatnya ilmu, mereka fokus dengan ilmu. Mereka tidak tertarik. Justru apa yang diperebutkan orang itulah yang terkadang menghampiri para ahli ilmu. Mereka tidak berkeinginan untuk jadi pejabat, malah jabatan itu yang mendatangi ahli ilmu. Ya, mereka tidak tertarik dengan harta kekayaan, justru kadang harta kekayaan itulah yang menghampiri ahli ilmu, dan begitu seterusnya. Sehingga kata Muhammad bin Al-Hasan, saya tidak tertarik menguasai manusia. Ya, kenapa? Karena orang yang mendapatkan lezatnya ilmu, ya, dan mengamalkan ilmu, apa yang besar menurut orang lain, ya, bagi orang lain menjadi raja dunia itu sesuatu yang sangat hebat, tapi bagi orang yang merasakan nikmatnya ilmu, itu hanya perkara kecil. Kemudian musannif kita melanjutkan, ansyadana syekhul imamu al-ajallu al-ustadzu Qiwamuddin Hammadu bin Ibrahim bin Ismaila as-Saffaru al-Ansari imla'an li Abi Hanifata rahmatullah alaih. Wa ansyadana syekhu, dan telah menandungkan, telah menasyidkan kepada kami, telah membacakan kepada kami oleh Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar al-Ansari. Ya, beliau membacakan satu nasyid, beliau membacakan satu lantunan syair imla'an li Abi Hanifah, yang ini imla bagi Abu Hanifah rahmat Allah atasnya. Apa bunyi baitnya itu, apa bunyi nasyidnya itu? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu lil ma'adi, untuk hari akhirat, ya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk kepentingannya di akhirat, untuk keselamatannya di akhirat, faza bifadlin minar rasyadi, faza, maka dia menang, bifadlin, dengan karunia, minar rasyad, daripada Tuhan yang memberi petunjuk. Kalau niat kita belajar itu untuk kebahagiaan akhirat, maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Ya, ini syairnya begitu. Faya li khusrani talibi, wahai kerugianlah bagi para penuntutnya, penuntut ilmu. Berarti ada penuntut ilmu yang rugi. Ya, apa penuntut ilmu yang rugi itu? Linaili fadlin minal ibadi. Karena dia belajar apa? Linaili fadlin, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan keutamaan, minal ibadi, dari para hamba. Jadi dia belajar agar para hamba memberikan kemuliaan kepadanya. Ya, para hamba nanti memberikan penghormatan, para hamba nanti memberikan jabatan kepadanya. Ya, kata syair yang dibacakan oleh syekh kita, ini rugi sekali penuntut ilmu yang belajar supaya disenangi para hamba. Harusnya kita belajar itu untuk keselamatan kita di akhirat, sehingga Tuhan memberikan petunjuk. Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tanfidil haqqi wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawahu fayajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Allahumma, wa ya Allah. Ini pengarang kitab kita menyebutkan, ya Allah,
dulu kita sebutkan ada niat-niat yang tidak boleh ya. Ada niat tidak boleh itu mencari kemuliaan, niat itu tidak boleh belajar itu untuk mencari kedudukan. Nah, pengarang kitab kita menyebutkan illa, ada kecualinya. Ya, dalam niat itu idza talabal jaha, apabila seorang itu menuntut ilmu itu al-jah, menuntut kemuliaan. Bagaimana kalau dia menuntut ilmu? Kalau dia menuntut ilmu itu supaya dapat kemuliaan di sisi manusia, mendapatkan jabatan di sisi manusia, tapi tujuannya lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan untuk nahi munkar, wa tanfidil haqqi, dan untuk memperjuangkan kebenaran, wa i'zazid dini, dan untuk mengagungkan agama. Jadi bagaimana kalau saya ingin dapat jabatan, saya ingin dimuliakan orang agar supaya saya mudah amar ma'ruf, agar supaya saya mudah nahi munkar, agar supaya saya mudah menegakkan kebenaran, agar saya mudah mengagungkan agama ini. La dilapsihi wahabahu, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena hawa nafsunya. Kan yang disebutkan dulu begitu ya, jadi pejabat supaya saya dipuji, hebat supaya saya disenangin orang, begitu seterusnya. Tapi bagaimana kalau dia menuntut ilmunya? Nanti kan kalau saya punya jabatan, saya mudah amar ma'ruf. Kalau saya dimuliakan orang akan mendengarkan kata-kata saya. Kalau saya jadi pejabat, maka saya punya kebijakan-kebijakan yang itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Bisa saya menegakkan kebenaran, bisa saya mengokohkan agama, bukan jabatan ini untuk saya sendiri, bukan karena kemauan saya. Apa kata pengarang kitab kita? Kalau niatnya murni untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan kebenaran, daripada ini jabatan nanti diisi oleh orang-orang yang tidak benar, jangan sampai nanti pengaruh ini malah, yang berpengaruh ini adalah orang-orang yang malah menjerumuskan kepada yang tidak benar, daripada jadi pejabat adalah para pejabat yang tidak baik. Nah, kalau begitu dia serius belajar agar jadi pejabat, tujuannya agar kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan ya, agar pengaruh-pengaruh yang buruk ini bisa dia tepis, sehingga dengan pengaruhnya, dengan jabatannya dia bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar, bisa menegakkan kebenaran dan mengokohkan agama ini. Fayajuzu dzalika, maka boleh yang demikian itu, biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dengan kadar apa yang dia tegakkan dengannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya kalau memang niatnya begitu maka boleh. Tapi niatnya begitu saja, dan memang dia harus memenuhi amar ma'ruf dan nahi mungkar apa yang telah dia niati ya. Dia mengejar jabatan itu bukan karena kemauannya sendiri, namun karena agar ya amar ma'ruf nahi mungkar itu terjaga ya, daripada jabatan ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, daripada jabatan itu dikuasai oleh orang-orang yang buruk, maka lebih baik diisi oleh para ulama. Begini maksudnya ya. Para ulama tidak dilarang untuk menduduki jabatan. Justru para ulama juga perlu berada dalam jabatan ketika para pejabat tidak lagi memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah diabaikan, maka para ulama boleh mengambil alih itu. Ya, karena memang seharusnya para ulama berada di lingkar luar ya. Mungkin para ulama jadi penasehat para pejabat, di tempat bertanyanya para pejabat. Namun ketika para pejabat sudah meninggalkan ulama, para pejabat sudah tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka para ulama boleh saja mengambil alih posisi itu ya, dengan mengambil jabatan agar supaya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu terlaksana. Artinya kalau niatnya murni begitu, boleh dia belajar menuntut ilmu agar jadi pejabat. Karena kalau tidak, amar ma'ruf nahi mungkar akan terbengkalai ya. Nah, kemudian musannif kita melanjutkan, wayan bagi li talibil ilmi an yatafakkara fi dalika, dan sebaiknya penuntut ilmu, semestinya penuntut ilmu itu an yatafakkara, bahwa dia berpikir fi dalika, pada demikian itu dia harus banyak berpikir tentang masalah niat. Kita harus berpikir, ini harus masalah serius kata musannif kita. Niat itu bukan masalah kecil. Niat itu harus kita pikirkan betul. Kenapa? Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin fala yasrifu ila dunya al-haqiratil qalilatil faniyati. Fa innahu, maka sesungguhnya yata'allamu ilma, maka sesungguhnya dia belajar ilmu itu apa? Bijuhdin katsirin, dengan usaha yang berat ya, dengan usaha yang banyak. Menuntut ilmu itu bukan perkara kecil, menuntut ilmu itu perkara besar ya. Menuntut ilmu itu butuh upaya yang sangat besar ya, butuh biaya yang mahal, butuh pengorbanan waktu, butuh tenaga, butuh pikiran dan segala macamnya. Pengorbanan dalam menuntut ilmu itu pengorbanan besar.
Bahkan pengorbanan kecil. Sehingga tidak salah lah dalam hadis Nabi sebutkan, man kharaja li talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berada jalan Allah sampai dia pulang, karena berat. Sehingga status menuntut ilmu itu adalah statusnya sabilillah. Karena menuntut ilmu adalah upaya yang sangat berat. Maka karena ini perkara berat, ini perkara yang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, fala yasrifhu, maka janganlah dia memalingkannya, ya, memalingkan menuntut ilmu itu ila dunia al-hakirati, ya, kepada dunia yang rendah, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang fana. Ya, jangan sampai nanti ini perkara mulia malah tujuannya adalah tujuan dunia yang rendah, tujuan duniawi yang sedikit, tujuan duniawi yang hanya sementara. Harusnya perkara besar ini niatnya juga harus besar. Perkara mulia niatnya juga harus mulia. Perkara hebat niatnya juga harus hebat. Jangan sampai nanti perkaranya sudah bagus, ya, amalnya sudah bagus, tapi niatnya terlalu kecil. Motivasinya terlalu kecil hanya untuk urusan dunia. Padahal ilmu bukan hanya semata-mata untuk keselamatan dunia. Justru ilmu untuk keselamatan di akhirat, ya. Nah, pengarang kitab kita membacakan satu syair. Hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minadh dhalil, tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutakhayyiruna bila dalili. Hiyad dunya, dia dunia itu aqallu minal qalil, paling sedikit dari yang sedikit. Dunia itu kecil, kata penyair, ya. Dunia itu ada yang sedikit, nah yang paling sedikitnya itulah dunia. Wa asyiquha adallu minadh, dan orang yang asyik dengan dunia, orang yang terlena dengan dunia, adallu minadh, itu paling hina dari yang hina. Kan kalau ada yang hina, yang paling hinanya adalah orang yang terlena dengan dunia, terlalu asyik dengan dunia, terlena aja dengan dunia. Bukan tidak boleh mengambil jatah dunia, tidak. Ini terlalu asyik, orang yang terlena dengan dunia. Ya, kita hidup di dunia, kita tentu beramal di dunia, namun kita tidak larut dengan dunia, ya, begitu kata penyair, ya. Jangan sampai orang yang terlalu larut dengan dunia ini dia yang paling hina. Ada yang paling hina, ada rompok yang hina-hina, dia yang paling hina, ya. Tusimmu bisihriha, ya, menjadi buta dengan sihirnya dunia. Tusimmu bisihriha, menjadi tuli, ya, dengan sihirnya dunia. Kauman, satu kaum, dengan sihir dunia, satu kaum itu bisa menjadi tuli. Mereka tidak bisa mendengar kebenaran karena sudah disihir oleh dunia. Watu'mi, dan bisa membutakan, ya, dengan sihirnya dunia, ya. Satu kaum itu pun juga bisa menjadi buta. Mereka tidak lagi bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Mereka tidak bisa lagi mendengar mana yang baik, mana yang benar. Mereka telah tuli. Artinya mereka fahum mutakhayyiruna bila dalil, maka mereka itu sebenarnya adalah mutakhayyiruna, ya, orang-orang yang keheranan, orang-orang yang bingung, bila dalili, dengan tidak ada petunjuk. Orang yang sudah dibutakan sihir dunia, orang yang sudah ditulikan dengan sihir dunia karena mereka terlalu asyik dengan dunia, mereka itu seperti orang-orang yang bingung tanpa petunjuk. Nah, inilah arahan dari pengarang kitab kita tentang lezatnya ilmu, tentang bagi orang yang mendapatkan ilmu, ambisinya bukan ambisi duniawi. Ya, penuntut ilmu ambisinya bukan ambisi duniawi, ambisinya adalah keselamatan di akhirat. Ambisinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ambisinya adalah dakwah, mensyiarkan agama, bukan untuk kepentingan sendiri agar bisa menguasai dunia, agar memiliki pengaruh yang besar dari sisi manusia. Mungkin sebagai penutup perlulah kita menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dunia itu mendapatkan laknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa, kecuali yang selamat daripada laknat dunia itu, ya, siapa? Zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mengiringinya. Jadi senantiasa mengingat Tuhan itu bisa melepaskan daripada laknatnya dunia. Ya, laknatnya isi dunia. Yang pertama dengan selalu mengingat Tuhan, dan apa-apa yang terkait dengan itu. Apa-apa yang terkait dengan zikir, maka itu bisa melepaskan daripada laknat.
Wa alimun au muta'allimun. Siapa lagi yang lepas daripada laknat itu? Alim, orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Inilah 3 kelompok yang senantiasa diselamatkan daripada laknat. Satu, orang yang selalu ingat dengan Allah, orang yang selalu berzikir dengan Allah ya. Lalu orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.